Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini kita diajak untuk merenungkan Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 18 ayat 1 sampai 8. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota, ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu, ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." kata Tuhan, Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Saudara yang terkasih, membaca Injil hari ini membuat saya teringat akan pengalaman bersama anak saya. Suatu hari saya menjanjikan kepada mereka, bila ada waktu saya akan mengajak mereka untuk jalan-jalan ke kebun binatang. Ternyata hampir setiap hari anak saya meminta dan menanyakan kapan jadinya akan pergi ke kebun binatang. Akhirnya saya pun mengabulkan keinginan mereka untuk pergi ke kebun binatang. Saya juga teringat saat anak saya sakit pilek dan mereka minta dibelikan es krim cone. Tentu saja saya tidak mengabulkannya karena akan membuat tambah sakit pileknya. Saudara yang terkasih, saya sebagai ayah saja, ayah yang terkadang masih bisa berbuat salah, seorang ayah yang masih berusaha untuk menjadi ayah yang sempurna, masih tahu apa yang terbaik untuk anak saya. Apalagi Bapa kita yang ada di surga. Tuhan pasti jauh lebih baik dari ayah manapun di dunia ini. Bapa tahu apa yang menjadi kerinduan dan kebutuhan kita di dunia ini. Dalam Injil hari ini kita mendengar seorang janda yang datang kepada seorang hakim untuk membela haknya. Namun hakim itu menolak untuk membela janda tersebut. Wanita ini pun datang kembali dengan permintaan yang sama, sampai pada akhirnya hakim itu pun mengabulkannya. Nah, saudara yang terkasih, di dalam cerita ini, Yesus sesungguhnya ingin membuat perbandingan seperti cerita-cerita sebelumnya. Hakim yang dalam cerita ini saja, yang dikatakan hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, tetap mau mengabulkan permintaan janda ini. Apalagi Tuhan kita. Tuhan pasti akan melakukan keadilan bagi umatnya sendiri yang berdoa kepadanya siang dan malam. Hakim itu tidak mempunyai hubungan apapun dengan janda ini. Keluarga tidak, hubungan darah juga pasti tidak. Namun hakim itu mengabulkan permintaan janda tersebut karena hakim itu ingin lepas dari gangguan janda tersebut. Sebaliknya, Allah mengabulkan doa umatnya karena Allah mencintai umatnya dan Allah tahu apa yang terbaik untuk umatnya. Saudara yang terkasih, menurut Santo Agustinus, sesungguhnya kita tidak perlu berdoa untuk apa yang kita butuhkan, karena Allah sudah tahu apa yang kita butuhkan bahkan sebelum kita meminta. Sebaliknya, menurut Santo Agustinus, kita harus berdoa agar kita lebih mempunyai kerinduan dan haus akan Allah,
supaya kita dapat menerima apa yang Tuhan sedang persiapkan untuk memberi kita. Pertanyaan Yesus, akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Pertanyaan ini sebenarnya masih ada kaitannya dengan perikop sebelumnya yang menyatakan mengenai kedatangan Anak Manusia pada akhir zaman. Dengan pertanyaan ini, Yesus ingin mengingatkan kita agar tetap setia dan tetap berpegang teguh akan janji Tuhan, bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk setiap doa-doa kita. Ada kalanya kita merasa Tuhan sepertinya tidak menjawab doa-doa kita, atau kita merasa Tuhan tidak mendengar doa kita. Yesus meminta kita tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tuhan pasti memberikan yang terbaik seturut dengan kehendak-Nya, menurut caranya, dan pasti indah pada waktunya.